wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Oh, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini senang banget nih bisa bertemu kembali dengan abang kakak ya bunda ya Allah semua para santri, dan ini banyak yang botak-botak baru nih ya, Insya Allah ganteng-ganteng soleh, Insya Allah calon hafiz Quran semua 30 juz ya, Alhamdulillah. Dan para orang tua asuh, orang tua santri dimanapun antum berada, di Bogor, di Lampung, Jakarta, mana lagi saya lihat nih ya, ya di mana-mana lah ya, Insya Allah. Di Surabaya, Pak Dwi Ari Priantono, di Jogja, Bu Fatim, Jambi, ya, Mona, Sulawesi Tenggara, Masya Allah, Tasikmalaya, dan seterusnya. Alhamdulillah, salat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, abang kakak ya bunda, ya Allah, wabil khusus para mahasantri baru ya yang hari ini memulai runtutan ospek ya. Wah, siap-siap disiksa nih kalian ya. Masih ada kesempatan untuk mundur hari ini ya. Oh, ini Abi kok galak kali. Oh, Abi baik kok, insya Allah. Baik, teman-teman. Yang pertama ingin menyampaikan ahlan wa sahlan. Pagi hari ini juga nanti Abi akan ke pondok ya, insya Allah. Ada tamu juga di sana. Selamat datang buat para ikhwan, akhwat, para santri baru di Masjid Muslim Milioner di Pondok CEO. Sekali layar terkembang, kalau kata Ayah Beben, pantang surut ke belakang. Ini sudah kita kibarkan bendera perang, bendera perjuangan antum untuk meniti kehidupan, meniti karir, meniti the journey, perjalanan kehidupan, mulai dari ngafal Quran, mulai dari belajar berbisnis, belajar berorganisasi, belajar menjadi, kalau Abi selalu bilang, the best version of yourself, menjadi versi terbaik dari diri antum semua, insya Allah. Ya, nikmati, enjoy. Nah, kita nanti akan berinteraksi sama para kakak-kakak, abang-abangnya, berinteraksi dengan para asatidz, dengan Nabi, dengan Umi, dengan Ayah Beben pastinya. Ya, insya Allah kita semua nanti akan menjadi sebuah keluarga besar yang amazing ya, dunia dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pagi hari ini udah jam 6 aja ya. Sekarang tuh agak telat subuhnya soalnya. Abi pengen cerita. Abi pengen cerita perjalanan kemarin kan Abi keliling ke berbagai kota di Indonesia ya, motoran. Terus di mana tuh ke Demak, ke Jogja, ke Kediri, Jombang, and then Malang, Surabaya. Nah, habis Surabaya tuh Abi ke Lamongan. Ke Lamongan, Abi survei dan Abi cerita sebelumnya berapa, kayaknya sepekan 2 pekan yang lalu Abi ngisi di kajian subuh ini. Saya bisa share linknya di grup kita para santri kan. Ada sebuah pondok pesantren Sunan Derajat namanya. Nabi pengen ceritain jadi inspirasi buat kita. Abi senantiasa senang ketika ada inspirasi, dan Abi senang untuk membagikannya kembali kepada antum semua, wabil khusus para santri-santri, keluarga besar Masjid Muslim Billionaire, para orang tua asuh, supaya kebayang nih, supaya menjadi sebuah visi, inspirasi, dan energi buat kita. Jangan lihat MB hari ini, nah gitulah bahasa. Ya, jangan lihat pondok CEO hari ini, jangan lihat pondok guru hari ini yang baru mau mulai di Lampung gitu ya. Ada kabar baik juga dari Lampung, nanti habis spill-spill dikit lah. Ada jangan jangan lihat ya kondisi pendidikan masjid yang belum jadi, masjid yang berbahan triplek yang sekarang antum sedang mungkin di panas-panasan di mana, di Cinangneng, kalau 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 apa namanya, kajian penuh sesak karena nggak besar. Jangan lihat kondisi hari ini, teman-teman. Abi dapat inspirasi banyak sekali di pondok. Jadi Abi ngisi kemarin di sana, agak nggak pede sebenarnya awalnya, cuman kan kita langsung set ya, DNA MB ini harus percaya diri, betul nggak? Ya, harus
Ya pede. Kenapa? Karena kita baru jalan 3 tahun, masjid kita masih berdinding triplek, berbaja ringan gitu ya. Nah, jadi pondok pesantren Sunan Derajat ini satu-satunya Sunan Wali Songo yang masih punya pondok itu Sunan Derajat. Jadi beliau ini Sunan Derajat ini dari 600 tahun yang lalu kisahnya. Ini generasi ke-14. Kebayang nggak kita baru mulai 3 tahun gitu ya. Ini sudah 600 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Eh, apa sempat hilang pondoknya tanda kutip tidak terurus. Nah ini Abah nih Abah Abdul Gofur ya kalau nggak salah. Sebenarnya nggak ketemu abahnya, ketemu anaknya mantunya gitu. Gus Anas namanya. Si Abah ini generasi ke-14 mulai 47 kurang lebih 50 tahun yang lalu. Ya 50 tahun yang lalu. Nah kita baru 3 tahun, dia 50 tahun dan mulai dari musola kecil juga. Musola kecil sepeninggalan ya apa namanya nenek moyangnya lah begitu ya. Mulai dari musola kecil di pondok yang masih tersisa ya. Dan menariknya tadi ini dari sekian banyak wali songo menurut beliau, menurut mereka ya ini satu-satunya peninggalan Sunan yang masih ada itu Sunan Derajat. Ya. Dan selama 50 tahun ini Masya Allah, Tabarakallah teman-teman, kapan-kapan Nabi juga pengen ngajak Ayah Beben dan ya kita lihat lah ya, mungkin para leader dulu kita ke sana jadi inspirasi. Itu di pondoknya itu luasnya 45 hektar. 45 hektar. Di dalamnya ada pesawat terbang. Bangkai pesawat terbang sih, tapi itu dipakai tadinya buat ruang kelas gitu ya karena bila ada outdoor AC-nya. Pesawat terbang buruk. Ada kapal laut di dalam pondoknya banyak. Kenapa? Karena dia ada SMK di dalamnya. Ada SMK di dalamnya 17 jurusan, salah satunya adalah jurusan perkapalan. Kenapa? Karena di luar pondoknya mereka punya pabrik kapal laut. Coba. Pondok punya pabrik kapal laut. Ya, ini di Lamongan. Santri ada 16.000. Ya, kebayangnya kita ngurus kalian aja yang masih puluhan nih. Ribetnya minta ampun. Ya, ini 16.000 guys. Dan ini belum banyak sih. Ada lagi lebih banyak lagi pesantren Lirboyo. Ya, baca beritanya belum pernah ke sana itu 47.000 santrinya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Nah, 16.000 ada kapal laut, ada berapa biji kapal lautnya? Dua atau tiga gitu. Ada kayak kebun binatangnya small zoo di dalamnya. Itu kawasan 45 hektar. Mereka punya pabrik garam. Ya, karena Lamongan di pinggir laut. Ya. Biasanya juga kalau antum beli pecel lele pinggir jalan tuh orang-orang Lamongan biasanya kan pecel lele itu dari Lamongan. Ya, punya pabrik garam dan penghasilan terbesar mereka dari pabrik garam. Mereka punya kawasan gunung eh, apa namanya Dolomite 350 hektar di belakang. Jadi ada gunung-gunung tebing, tebing-tebing kapur, tebing-tebing itu tuh diuruk gitu ya. Itu jadi bahan untuk pupuk atau apa gitu. Kurang lebih Dolomite lah gitu. Wow, pabrik garamnya itu ya besar karena ya kalau ada kacang Garuda dan seterusnya itu kan pakai garamnya dari mereka gitu. Mereka punya percetakan, semua kayaknya yang belum punya cuman maskapai airlines gitu ya, Sunan Derajat Airlines itu kayaknya. Laundry, ya, restoran, tos serba Sunan Derajat itu sudah ada 15 cabang. Katanya mau buka juga di Bogor, di Malang, di Bogor katanya mau buka 4 cabang. Katanya sih infonya mau mengerjasamakan dengan kita juga. Ya, Masya Allah, wallah alam bisawab. Em, Toserbanya itu, ya bayangkanlah sekarang Fatur ya, Nanda Fatur lagi megang MB Mart gitu. Ya jangan lihat hari ini Fatur gitu ya, walaupun omset bulan lalu Abi cek, Masya Allah gitu ya. Ini si Toserba Sunan Derajat ini omset setahunnya 115 miliar. Kebayang nggak? Oh, keren ini teman-teman. Ya. Kebayang betapa banyak orang yang terbantukan, yang terhidupkan, yang berubah kehidupannya. Dan kemana Abi itu ngisi di para manajer-manajer, ada 60-an orang di MBTC-nya lah gitu ya, di pusat perekonomian 60 orang itu. Dan 60 orang itu habis Abi ngisi kemarin mau berbondong-bondong ya kabarnya glamping pelatihan. Nah, ini sekalian siap-siap ya spill.
Ya, belum meeting sih, cuma kemarin sudah sampaikan kita tadinya mereka mau jalan-jalan ke Malaysia, itulah ya kalau banyak duitnya. Masya Allah. Mereka tuh para manajer, para 60-an orang lah supervisor itu mau rihlah ke Malaysia. Nah, ini kayaknya mau dirubah ke Bogor ke Cinangneng. Sekarang ada pelatihan outbound, pelatihan manajemen dan seterusnya. Ini nggak kebalik ya, harusnya kita yang belajar ke mereka, malah mereka yang belajar ke kita. Ya itulah dunia terbolak-balik ya. Yang jelas ini amanah buat kita semua. Tapi satu hal teman-teman yang Abi ingin sampaikan, dalam waktu 50 tahun, ini menjadi sebuah such of inspiration. Dan beliau cerita, ini belum ada lagi katanya Pondok Sidogiri apa. Itu lebih kaya lagi dari Sunan Derajat gitu. Juga nggak tahu Sidogiri di mana. Saya tanya ke Sunan Derajat gitu ya, ke pondok, ini berapa aset Sunan Derajat? Total 45 triliun. 45, 49, 45 triliun. Masya Allah. Kalau kita nih Muslim bilioner masih baru namanya saja, doa gitu ya. Doa kita amin jadi Muslim bilioner gitu ya. Bilioner manfaatnya, miliarder amal solehnya, miliarder kebaikannya gitu ya, miliarder ilmunya insya Allah banyak kita belajar. Nah kalau ini benar-benar the real Muslim bilioner. Ya, apa juga dibeli sama dia, apa juga dibikin bisa sama dia. Duitnya udah nggak berseri gitu ya. Yuk keliling pondok, ambil Alphardnya, pakai Abi diajak keliling sama Umi, wah itu keliling pakai Alphardnya gitu ya. Oh kita kan masih pakai Black Cosworth, yuk keliling pakai pick up, ya nggak apa-apa. Mereka kan juga dulu 50 tahun lalu juga mungkin begitu gitu ya. Naik delman mungkin saya atau naik kuda kali 50 tahun lalu, tahun 77 apa dia mulai ceritanya gitu. Nah, teman-teman abang kakak ayah bunda, warahmatullah. Abi itu tipikal orang yang Abi pernah jatuh, Abi pernah terpuruk, Abi pernah punya kehidupan yang ya sulit lah katakan begitu. Tapi Abi selalu yakin bahwa itu hanyalah sebuah kondisi sementara. Sebuah kondisi apa? Sementara. Ketika kondisi rekening kita lagi tipis, lagi tiris, lagi sepi, lagi kosong, itu hanya kondisi rekening. Kondisi mental harus tetap kaya. Kondisi mental harus tetap pemenang. Kondisi mentalitas harus tetap juara. Karena kondisi dompet itu hanya sementara, tapi kondisi mental itu yang akan menentukan siapa diri kita di masa yang akan datang. Ya. Dan perlu untuk kita melihat motivasi, inspirasi seperti kayak tadi Sunan Derajat. So, I just want you to know, this is what I'm saying. Ini yang mau Abi sampaikan bahwa kebayang nggak ya MB ini ke depan seperti itu. Dan 50 tahun dari sekarang Abi juga udah nggak ada kali gitu ya. Ayah Beben udah nggak ada gitu. Ya, dan mereka nggak ngerti sosial media, mereka nggak ngerti. Artinya dengan teknologi kan sebenarnya kita bisa jauh lebih cepat sebenarnya. Insya Allah, insya Allah. Ya. Dan siapa yang akan memegang itu semua? Jangan lihat MU hari ini, jangan lihat MB Mart hari ini, jangan lihat Material Bow hari ini, jangan lihat MB Farm hari ini. Ya, ke depannya ini ya ini akan antum semua yang pegang sejatinya begitu. Ah, Abi ini bisa-bisa aja nih ngasih Fata Morgana, Abi ini bisa-bisa aja nih poci-poci ini kan. Enggak, memang Abi ayah Beben ini berapa lama sih umurnya? Ya, spill-spill dikit nih. Nah, kemarin kan Abi pas motoran itu ketemu sama ayah Beben survei kan di Bumi Ayu, di Brebes. Ya, ada survei tempat. Ada yang mau ngasih sebidang tanah 6.500 meter persegi. Sudah ada gedungnya, bekas SMK, tapi sudah 3 tahun terbengkalai gitu lah. Nggak jalan itu SMK-nya, gedungnya ada. Ketemulah Abi titik di sana, di Brebes, di Bumi Ayu sana, di Brebes tepatnya, di itulah, pokoknya di Brebes, tahu Abi Kabupaten Brebes, cek sama Ayah Beben sana. Ya qadarullah kita hanya bisa ngeliat dari luar, ada orangnya, kita nggak diajak survei ke dalam, ya intinya kita tidak zong lah survei kita ke sana gitu.
Tapi tetap niat kita baik, ada orang menawarkan, kita survei. Kenapa? Karena kita butuh nih kan nanti antum-antum nih sebuah santri makin banyak, antum butuh sebuah tempat, butuh sebuah mainan yang antum pegang organisasi, pegang ya CEO, antum akan jadikan itu semua gitu. Ya kan nggak mungkin kita pegang semua. Ya qadarullah tidak jadi survei lah ya. Kita lihat cuma dari luar gitu, oke. Tidak pun katanya sudah akan ada yang pegang juga ya sudah gitu ya. Atau gitu bilang dari awal kayak pasaran begitu. Nah, kita pulang lah terus kita tidur di Tasikmalaya ya sama Umi sama Ayah Beben. Nah, terus abinya besok meeting di Bandung dari Tasik. Nah, ayah pulang langsung ke Lampung kan. Ya Masya Allah. Ya di Lampung dapat kabar baik ya dari teman-teman di Lampung nih Stad Panca dan kawan-kawan gitu. Ya mohon doanya ini belum deal, tapi kemungkinan besar ada sebuah chemistry yang sudah terbangun. Ada sepasang Agnia, kaya raya, dermawan, punya tanah 100 hektar, ya kan, mau diwakafkan, sudah bangun gedung-gedungnya, udah bangun masjidnya gede, gedung-gedungnya asrama sekolah udah terbangun, mereka nggak tahu siapa yang mau pegang ini. Lucu ya, orang kaya suka begitu. Bangunnya dulu, nggak tahu siapa nanti, mungkin mereka kayak punya keyakinan kan akan Allah kirim siapa yang akan megang ini semua. Ya, pendek cerita di Brebes nggak dapet, malah Allah gerakkan skenario ke Lampung gitu. Masya Allah, tabarakallah. Kita Abi pernah menyampaikan kan suatu hari kita akan punya TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT gitu. Sampai ke perkuliahan gitu. Loh. Kok ini dikirim sama Allah secepat ini? Nah, kebayang nggak? Kalau Abi sih memang tidak pernah ragu akan visi yang Ayah Beben, Abi, Umi install dan kita canangkan gitu. Karena iya, ngapain juga gue ribet-ribet bikin pondok CEO gitu kan? Ngapain juga kita capek-capek ngasuh kalian kalau nggak ada sebuah visi besarnya gitu. Kebayang maksudnya? Ya, is this just a beginning? Ini hanya permulaan teman-teman. Dan cepat sekali Allah memberikan kebaikan-kebaikan itu gitu. Percepatan-percepatan itu. Ya bahkan bisa dibilang pertumbuhan aset kita mungkin bisa jauh lebih cepat ketimbang pertumbuhan SDM, kualitas SDM kita. Itulah kenapa antum-antum kita geber gitu. Paham nggak? Kenapa antum kita siapkan, kita gembleng, kita tempa, kita siksa tanda kutip bahasa kasar begitu. Ya siksa dalam konteks kebaikan. Untuk apa? Ya untuk ini semua. Ini butuh sebuah percepatan gitu. Butuh ini menjadi sebuah gerakan baru untuk yang bangun peradaban. Why not? And this is our time. Ini waktu kita, teman-teman. Pertanyaannya, are you ready? Ya, are we ready? Apakah kita siap? Gitu. Dan to be honest, frankly speaking, apa bahasa Indonesianya? Sejujurnya gitu ya. Ya you guys gitu ya. You lah kalian yang akan memegang ini semua sejatinya. Ya. Pokoknya tugas Abi mencari lah itu aset di luar, mencari duitnya, mencari networking ya, makanya lebih banyak di luar gitu ya. Ya memang harus disiapkan lahan-lahan, ladang-ladang buat antum gitu. Ya, kalau enggak terus antum numpuk di Cinangneng lah piye kita. Nggak cukup Cinangneng itu gitu kan. Kita akan sebar ini. Kita akan siapkan ini semua. Ya, it's a matter of time. Pertanyaannya, pantas nggak diri kita? Kalau kita belum pantas, ini hanya akan lewat saja. Kalau kita belum pantas, ya pun ini hanya akan menjadi sebuah berita, akhirnya tidak menjadi sebuah implementasi apa ya, jadi milik kita begitu. Ini harus disiapkan. Siap nggak full support? Siap nggak full fight together gitu di MB ini? Ini ke depannya Masya Allah. Ya, dan ini selalu Abi bilang sering gitu kan ketemu antum secara online, offline gitu. Ini sangat terlalu cepat guys. Ya. Nah, dan kita sudah punya sekarang benchmark membangun sebuah, saya bilang brotherhood antara PP Sunan Derajat kemarin sama kita MB. Tolong bimbing, tolong bina, tolong apa namanya
dimentori kami yang baru mulai ini, ya mereka siap gitu. Lah ya malah mereka mau bawa manajer-manajernya ke MB gitu. Saya malah nggak pede. Ini harusnya ke KL nih kita panas-panasan di tenda di Cinangneng gitu istilahnya. Tapi ya itulah cara Allah untuk mempercepat ya kematangannya si MB ini. Kedewasaannya si MB ini. Siap nggak kita membersamai Pondok Sunan Derajat, tadi Sidogiri, Lirboyo, dan seterusnya. Ya, kita yang masih unyu-unyu, kinyis-kinyis, lucu, menggemaskan ini, ya ternyata Allah berikan begitu banyak kebaikan. Ini Masya Allah, tabarakallah. Ya, so guys, terutama nih teman-teman yang masih gundul-gundul nih, yang sedang jadi ospek, teman-teman, jangan lihat MB hari ini. Jangan lihat Pondok Sio hari ini. Ya, yang di Lampung, Auladina, ya, Pondok Guru kelak, ya, this is only a beginning. Dan semua yang sedang dirintis, semua yang sedang kita bangun di awal, sudah pasti, ya, lebih sulit, lebih nggak nyaman, lebih nggak enak, lebih menantang gitu ya. But once sekali itu nanti kelak MB Pondok Guru, kita akan punya pondok IT-nya nanti macam-macam, insya Allah. Ya, itu jadi satu, itu antum yang akan pegang, artinya antum bisa punya kehidupan yang insya Allah baik, selama antumnya baik dan layak memantaskan diri. Yang kedua, ya pahala jariahnya yang paling banyak ya antum-antum ini generasi-generasi awal. Ya, antum yang paling merasakan, baik santri Spartan ataupun santri Avenger, it's a matter of time. Suatu hari nanti, ya, peradaban MB ini akan besar insya Allah. Allah membersamai mudah-mudahan gitu ya. Dan itu semua antum yang akan pegang. Ya, Abi Umi udah tua lah gitu ya. Kita mah happy-happy aja lah ngelihat antum berdansa berdansi gitu ya. Melihat MB dipegang sama antum. Wah, ini Masya Allah. So guys, I believe. Abi sangat percaya ke depan insya Allah kalau emang kita terus memperbaiki diri, kita terus memantaskan diri, kita terus mentaubatkan diri, kita terus meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, minta bimbingan. Karena Abi bodoh, Abi banyak dosa, Abi banyak maksiat. Ya, kita semua lah ya. Ya, Abi yang paling banyak lah pastinya gitu. Dan minta dibimbing sama Allah. Ya, sekarang ini ya Masya Allah gitu ya. Allah berikan ini tadi Lampung, nggak kebayang lu kita akuisisi SMP IT gitu. Sekarang bukan SMP IT lagi, SMA IT tiba-tiba. Lampung siap-siap. Udah tahu kan kemarin hasil Surabi sama Ayah Beben sama Umi kan udah disampaikan tuh ke ya all or none gitu. Ini serius kalau mau hayu nggak usah kita ambil tampuk kepemimpinan peradaban ini. Ya berat amanahnya gitu ya. So guys, teman-teman, yuk saling mendoakan. Abi butuh didoakan, Ayah Beben butuh didoakan agar istiqomah. Ini baru nyampe tadi subuh ayah dari Lampung, ya kan? Pagi ini udah ke pondok lagi. Ya, seperti itu perjuangan kita-kita gitu, perjuangan antum semua. Kita bagi-bagi tugas tentunya, gitu kan? Mohon doanya buat Umi, mohon doanya buat Bunda Ruri, mohon doanya buat semua keluarga besar, Sivitas Akademika, Masjid Muslim Biliara dengan segala turunannya, ya, para orang tua santri, ini harus saling mendoakan. Karena ini amanah besar yang sedang Allah titipkan kepada kita. Dan ini nggak main-main. Kalau main-main capek teman-teman. Gue mending fokus bisnis. Abi pengen ya udah tidur-tidur aja di rumah juga udah enak lah. Fokus aja udah ngaji gitu, tobat, masjid. Ih, ngurus MB kan pusingnya minta ampun sebenarnya. Tapi ada sebuah impian besar yang ingin ayah Umi tularkan ke antum, Abi install ke antum. Dan bukan hanya itu, tapi akan Abi serahkan tongkat estafet, the torch. Torch itu api obor ini akan Abi serahkan ke antum. Kepada siapa? Kepada antum yang siap. Bisa jadi nih yang gundul-gundul sekarang nih, camaba-camaba, mas santri baru kita nih, bisa jadi antum yang pegang duluan. Ya, kalau di kita tidak melihat istilah kata siapa seniornya gitu, siapa yang pantas.
Karena di luar sana sama, antum baru lulus graduate kuliah, tapi antum pantas di sebuah perusahaan, bisa jadi antum yang apa namanya di diangkat sebagai pemimpin gitu. Ya, kita lebih begitu. Siapa yang mampu, siapa yang pantas. Gitu ya, teman-teman ya. So, yuk deh pagi hari ini Abi sesinya sharing inspirasi gitu ya, bahwa insya Allah ya ke depan this is going to be big, very big. The next big thing. Ini akan menjadi sesuatu yang besar selanjutnya insya Allah ya. MB ini akan mudah-mudahan dipegang antum semua kelak akan menjadi sebuah gerakan peradaban baru yang dipegang oleh anak-anak muda yang punya visi yang jelas, yang punya energi yang besar, yang punya ya mentalitas yang masya Allah gitu. Ya kemarin Abi kajian wali santri di Kutab Al-Fatih, ada sebuah spanduk yang keren, itu visinya luar biasa. Roma, oh ya, di Kutab Al-Fatih Ustaz Budi Asari. Karena Nabi kan sekolah di situ. Roma, ya, aku akan menaklukkanmu dengan ketaatan. Konstantinopel sudah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Janji Rasulullah, Roma belum tertaklukkan. Wah, ini harus ada santri Abi yang belajar bahasa Itali kayaknya nih. Nah, itu visi itu, menaklukkan Roma dengan ketaatan. Wah, ini Masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Nah, entah di generasi keberapa kita bisa menaklukkan Roma. Rasulullah juga baru bisa mewujudkan impiannya menaklukkan Konstantinopel 800 tahun berikutnya. Yang akhirnya 800 tahun berikutnya ada seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fatih, ya, yang akhirnya menaklukkan Konstantinopel. 800 years. Ya, it takes 800 years, 800 tahun untuk wujud impian tersebut. Dan itu harus dibangun dari sekarang. Begitu teman-teman, abang kakak ya bunda, warahmatullah, yang mudah-mudahan insya Allah kita bisa menjadi pasukan-pasukannya Allah, ya, yang membangun peradaban bukan hanya di Indonesia insya Allah, tapi di berbagai negara. Ya, Oktober ini Abi ke Korea, ya, kita kan buka cabang juga di Korea kan. Akhir September nih Abi ke Korea. Siap-siap ya, santai-santai ke Korea. Kapan? Ya, tunggu tanggal mainnya. Abi dulu yang buka, siapkan landasan di sana kan. Begitu. Ya, oke, teman-teman, sudah jam 6.25, mohon maaf nih kepanjangan. Semangat kalau cerita sebuah inspirasi ya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua bisa terus membersamai perjuangan masih musim milenial ini untuk membangun tonggak-tonggak pilar-pilar peradaban di Indonesia, bahkan di banyak negara di dunia insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari yang salah, yang buruk datang dari pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu di pondok ya pagi hari ini, insya Allah.